Saudara sekalian, Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya menyapa saudara sekalian. Saudara, kita telah menyelesaikan 6 karakteristik hidup orang Kristen. Hari ini saya memberi renungan dengan judul yang berbeda, sudah tidak lagi karakteristik, tapi saya memberi judul Yesus Kristus, pemimpin sejati. Dan ayatnya diambil dari Ibrani pasal 13, ayat 7 dan 8. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, teks itu berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu mengenai pemimpin. Karena itu saya beri tema, Yesus Kristus adalah pemimpin sejati. Dalam sejarah dunia kita menemukan pemimpin-pemimpin yang mengagumkan, pemimpin yang luar biasa, dengan kecakapan, dengan kerja keras, dengan keberanian, keteladanan yang luar biasa. Pemimpin yang konsisten dengan prinsip, konsisten dengan kebenaran, yang memimpin umat atau orang lain dengan segala kesungguhan. Maka pemimpin yang seperti itulah pemimpin sejati. Seperti itulah seharusnya pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin rohani. Dalam sejarah kehidupan para pemimpin, kita mengenal beberapa pemimpin yang di awal kepemimpinannya menjadi sangat luar biasa. Contoh di dalam kitab Perjanjian Lama, seorang bernama Gideon atau Zerubabel, seorang pemimpin, seorang hakim yang dikagumi pada zamannya, yaitu pemimpin pada zaman pra-raja-raja di Israel. Tetapi yang sangat menyedihkan, pemimpin yang baik ini, yang membawa kedamaian, kemakmuran bagi bangsa Israel, kemudian di masa tuanya berubah setia. Dia malah membuat sebuah efod. Efod itu adalah pakaian imam yang barangkali diwujudkan dalam sebuah monumen, ditempatkan di kota dia, namanya Ofra, dan di situ kemudian menjadi jerat, di mana dia, keluarganya, dan orang Israel menjadikan monumen itu sebagai berhala, dan mereka menyembah berhala itu. Sehingga Tuhan disingkirkan dari hati mereka. Sangat menyedihkan, pemimpin ini telah berubah setia dari Tuhan. Kemudian kita juga belajar seorang pemimpin bernama Salomo. Salomo adalah raja Israel yang ketiga setelah Raja Daud. Pemimpin yang sangat mengagumkan, seorang pemimpin yang bukan saja cakap, tapi pemimpin yang sangat berhikmat, bahkan sangat mengagumkan. Pada waktu itu dia bahkan membangun sebuah bait Allah yang sangat megah, yang luar biasa. Dan dia adalah seorang pemimpin yang sangat berhasil pada zamannya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, hartanya tambah banyak, kemasyhurannya menjadi luar biasa. Akhirnya karena hartanya menjadi sangat banyak, dia mulai lambat laun berubah cintanya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada harta. Harta menjadi sangat penting dalam kehidupan Salomo. Dan biasa kalau orang punya banyak harta juga banyak keinginan. Maka Salomo melengkapi keinginan dagingnya dengan menikahi begitu banyak wanita dari berbagai suku dan bangsa. Akhirnya yang menarik adalah di masa kehidupan Salomo, di masa tua Salomo, hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tetapi berpaling kepada istri-istri yang sangat dia cintai. Dan akhirnya istri-istri itu mengalihkan hati, perhatiannya, kasihnya dari Tuhan. Dia terjerumus kepada keduniawian yang menjadi-jadi. Dia abaikan Tuhan yang memberi kedudukan dan kesempatan kepadanya. Dan saudara, apa yang seharusnya seorang pemimpin sejati? Apa yang seharusnya seorang pemimpin dunia? Maka seorang pemimpin dunia yang sejati, seorang pemimpin rohani yang sejati, tidak boleh makin egois. Yang luar biasa adalah tentang Yesus yang tadi kita baca. Dia menolak untuk egois. Yesus adalah pemimpin yang mengutamakan kebenaran,
yang mengutamakan keadilan, yang mengutamakan kekudusan. Yesus menolak untuk dikalahkan oleh iblis dengan pucuk rayu apapun, popularitas, kekayaan. Yesus tidak bisa dikalahkan. Dia memimpin dengan konsisten dan memimpin dengan segala kejujuran, menegakkan kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Kasihnya tidak berubah, perhatiannya tidak berubah, tujuannya tidak berubah, yaitu membawa orang berdosa kepada Tuhan, memimpin orang berdosa kepada kebenaran, supaya orang berdosa beroleh hidup yang baru, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, hidup dengan norma-norma mulia, dan akhirnya beroleh hidup yang kekal. Sebab itulah alasannya Yesus datang, menjadi pemimpin, menjadi juru selamat, supaya orang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan besok pada waktu dunia ini kita tinggalkan, beroleh hidup yang kekal bersama Dia. Itu sebabnya saya katakan Yesus adalah pemimpin sejati yang konsisten dengan kebenaran, konsisten dengan mengutamakan Tuhan, konsisten dengan kekudusan. Kiranya juga itu menjadi kerinduan kita sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen yang konsisten, untuk selalu rindukan Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran kepada suara Tuhan, untuk selalu menjadikan Yesus sebagai teladan yang kita ikuti setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh merenungkan kembali sabda Tuhan. Kami boleh mengingat Yesus, pemimpin yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pemimpin yang mengajar kami dan membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan dan menuntun kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, menolong kami supaya kami menjadi pengikut Yesus yang konsisten untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk menjunjung tinggi kekudusan, dan selalu dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah umat, berkatilah negeri kami, berkatilah bumi kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Saudaraku, Tuhan memberkati.